guys, balik lagi di Sober alias apa Nadif? Sobat Berbincang. Betul banget. Tentu saja dengan saya Sisil dan juga partner saya Nadif Fadilah yang bakal berbincang dengan salah satu tamu nih atau salah satu sobat berbincang kita. Sobat. Siapa itu Nadif? Langsung aja kita panggil. Langsung aja lah. Bung Dida. Bung Dida, silakan Bung Dida. Ini dia. Halo Di. Udah salaman tadi. Alright. boleh. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita bakal bahas apa nih Nadif? Jadi ini sebenarnya relate ya di anak-anak apa yang kita disebutnya Gen Z. Gen Z. Buat anak-anak yang mungkin lahir di umur di tahun 2000 sampai 2003 2005 kali ya, sekarang udah mulai masuk ke usia yang lumayan matang, yang lumayan mature ya. Yes. Jadi kita bakal bahas tentang topiknya akhir semester, kuliah akhir semester. Mungkin ini akan relate buat beberapa Relate sobat berbincang yang lagi yang lagi menghadapi tekanan di akhir semester. Benar. Betul. Karena sebenarnya saya juga relate ya. Relate banget. Gak tau mungkin Nadif relate gak Nadif? Pasti relate banget sih ya. Apalagi kan sekarang udah masuk semester berapa kita? 7 ya? Semester 7, Bung Dida. Kenapa harus bu? Gimana, Bung Kenapa Dida? harus bu gitu? Reformasi, perjuangan ini. Nah, maksudnya Hanya ada satu kata apa? Lawan. Gokil. Iya, ini relate maksudnya kenapa Ya. tadi kita bawa hanya ada satu kata lawan kan identik banget sama anak-anak organisasi kampus gitu ya, anak-anak yang Nah, iya betul. identik nongkrong. Ya, gitu. yang mungkin nanti akan kita bahas juga ya. Di. Benar, karena topiknya ini lebih ke kehidupan di akhir semester yang untuk orang-orang yang aktif gitu ya, yang doyan nongkrong, doyan apa gitu. Dan sebenarnya isinya kayaknya mostly tentang mengeluh semua sih. Mengeluh Seperti semua. ya. Iya. Tapi kalau kita laki-laki punya ini ya, Kak Dida ya, punya Apa tuh kalau Tadi quotes. katanya bu, tapi kayak gimana? Oh iya, sekarang udah lebih biar basic aja. Ini lebih mencerminkan asik. Gen Z sesungguhnya. Oke. Itu Kita- tidak konsisten. Kalau kita laki-laki ini punya satu quotes. Apa? Apa tuh? Lelaki tidak bercerita kepada kecuali kepada Sang pencipta. Itu dia guys. itu. Itu dia merasa tidak relate ya karena Oke, saya nah, sendiri perempuan sini. Ya gitu teman-teman. Iya. Jadi gimana nih Kak Dida? Apa yang bagiannya biar enak ya? Tidak aja lah kalau. Tidak aja, Harus tidak ada aja. bumbang Bung bangku nggak Biar usah. asik ya, biar Biar asik. asik aja kita enjoy aja Iya, seperti ini. betul. Ya gimana nih sekarang kesibukannya nih, lagi sibuk apa sih kira-kira saat ini? Wah, kalau kesibukan sih sampai saat ini ya basic-basic aja sebenarnya. Yang pertama yang pastinya perkuliahan. Ya. Apalagi kan ini di tingkat akhir di semester 7. Betul sekali. Semoga tahun depan juga lulus. Amin, Kita amin. Terus mungkin kesibukan selanjutnya yaitu organisasi kampus mungkin. Ya Yang masih aktif juga ya, aktif Dida. juga gitu. Ya mungkin sama ya kerjaan-kerjaan kecil lah gitu. Pertanyaan kecil, ini ya apa side job gitu ya? Side job. Buat Side nyari job. cuan tambahan. Cari cuan tambahan buat Balik lagi. buat kejar gengsi kan sama menuhin hidup sosialita ya. sebenarnya buat memenuhi ekspektasi orang-orang Benar aja. ekspektasi orang-orang Iya. itu butuh dana juga Iya, itu. Pokoknya yang penting tuh instastory. Instastory. Nah, itu kalau kehidupan socialite nggak hidup tuh kayak kita nggak punya gairah hidup kan? Ya, betul. Tapi itu benar-benar mencerminkan Iya, Gen Z banget Gen Z tau. banget, emang. Ya kan? Kalau kita ada di posisi dimana kita harus ngejar sesuatu yang menjadi kewajiban kita, kayaknya kalau Gen Z tuh nggak afdol kalau nggak punya kesibukan yang lain gitu. Iya, Paham nggak sih? Benar. Kayak tidak terkejar deadline yang dituju, tapi malah terkejar deadline yang memang tidak kita tuju. Kayak gini aja ya simpelnya. Aku di semester 7 harusnya fokus ke skripsi. Cuman karena banyak sekali distraksi yang kayak yang biasa Gen Z kan FOMO ya, kayak pengen ikut healing dan lain sebagainya tuh kadang-kadang skripsi itu tertunda. Iya. Iya, benar, setuju. Ya kan? Setuju banget. Gimana Nadif sejauh ini apa yang dirasakan sebagai seorang mahasiswa yang yang lagi mengejar skripsi? Gimana tuh? Berat ya kalau bahas ini ya. Aku Agak sedih berat sih. ya? Aku sedih. Aku sedih banget. Aku sedih Iya, banget. aku sedih banget. Karena emang ya mungkin di bijak kan. Meja, iya. Udah gimana ya, kita ini udah di usia yang dibilang lumayan matang, lumayan mature, cuman kadang masih ada satu keinginan yang gak bisa mulai namanya orang Ya, doyan betul. main ya, apalagi Betul. mungkin kita dari sekolah masih doyan main. Jadi kadang sampai saat ini masih susah nih time priority-nya nih, waktu prioritasnya mau dialihkan ke arah mana. Ya. Kadang kan
mungkin Dida juga ngerasainnya, kita udah ada pikiran kalau ini skripsi ini salah satu kewajiban kita juga, cuman kadang besar banget rasa beratnya tuh kadang untuk mengerjakannya tuh lebih memilih untuk kayaknya main aja deh gitu. Iya. Itu ngerasa sama nggak sih? Betul. Kalau aku pribadi gitu ya, sama sih, maksudnya tuh kayak di sisi lain kita harus mengerjakan sesuatu yang harus jadi prioritas, yaitu kan perkuliahan, Iya, di mana kita juga dibiayai orang tua, masa kita mau lama-lama gitu. Benar. Tetapi di sisi lain juga kita punya distraksi yang telah diucapkan sama tesis ini. Iya, distraksi itulah yang menjadikan skripsi itu selalu menjadi lalai ataupun menjadi tertunda kan. Sebenarnya simpel sih, bukan seberapa sulit mengerjakan skripsi, tapi Iya. lawan distraksinya itu loh. Iya, betul. Ya kan, Betul. kayak misalkan gini aja simpelnya, kita kayak ngejar jadwal skripsi misalkan bab 1 tuh hari Senin, tapi ya balik lagi sih gimana lingkungan, Ya. tiba-tiba ada yang ayo cabut. Wah, Ya, itu iya. dia susah sekali untuk Benar banget dihindari. itu. Ya kan, kalau nggak ikut nanti dimusuhin, Iya, karena yang udah solid. FOMO banget ya. Iya, gitu kan. Kalau misalkan ikut, ini gimana skripsi tertunda? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan seberapa sulit sampai tipe ini dari hati soalnya ngomongnya nih ya. Bukan seberapa Berarti itu sulit. sebenarnya keresahan sendiri gitu kan? Bisa Rasa aneh jadi. banget sih kelihatannya ya, Bisa Tanpa- jadi, tapi relate kan? Iya. Ya, sih, ya iya. udah. Keresahan bersama ini. Tapi nih ya, dulu nih waktu kita SMA nih kan Ya. kayak ngeliat anak kuliah tuh keren banget ya. Oh iya. Tiap hari bajunya bebas, nggak terpatok waktu Ya. gitu. Santai, kadang liburnya pun nggak cuma 1 minggu gitu, kadang Senin, Selasa bisa libur. Itu kan Betul. waktu dulu aku nih ya, pribadi nih, waktu dulu aku sekolah, SMA, ngeliat anak kuliah tuh kayak, ih enak banget ya, nyantai banget gitu Iya, ya. iya. Jadi pengen kan kayak ini, gak sabar kan cepet-cepet kuliah. Ya. Ternyata nih, setelah kita masuk ke dunia ini kurang lebih hampir berapa, 3 tahun lebih kita ya berarti? Hampir, Ya, nih. hampir Berarti hampir ke 4 tahun. Iya, beda sama 4 tahun ini ternyata gak sesantai itu juga loh, Ya. ternyata ya. Betul. Banyak hal-hal Mungkin- lain yang kita harus kejar Ya, ternyata. mungkin kalau dari pandangan aku pribadi gitu ya, kenapa pas masih SMA atau SMP bahkan TK, SD itu kenapa kita ingin lebih menjadi dewasa pada saat anak kecil? Karena kita tuh ingin kebebasan. Iya sih. Benar. Benar Tapi sih. kita harus menyadari bahwasanya sudah kebebasan hari ini yang telah kita injak. Kebebasan itu tuh tidak hanya mencakup tentang kebahagiaan, bukan juga tentang mencakup bahwasannya kebebasan itu atau freedom yang kita miliki itu bisa sesuka kita. Ternyata apa yang kita injak, kebebasan ini adalah kebebasan, bahwasanya ini is life. Iya. Ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Benar, dan kita harus bisa, ya harus sendiri-sendiri. Kesannya malah menjadi sebuah tanggung jawab baru ya. Ya, betul. Iya. Karena kita sekarang udah diberi kebebasan ya, rambut Ya. bisa gondrong, Betul. pakaian bisa sesuka kita mau apa. Ya. Cuma kan ternyata ada norma-norma yang harus tetap kita patuhi, yang Ya, tetap betul. kita ikuti juga Betul. gitu. Terus ternyata kan itu akhirnya menjadi salah satu responsibility kita ya, jadi tanggung jawab baru kita untuk tetap memantaskan diri nih, Betul. sesantai-santainya kita, sebebas-bebasnya kita, tapi tetap ada apa ya, yang tadi itu norma-norma harus tetap kita aturi, ikuti gitu. Tapi ngomong-ngomong SMA ya, masa-masa SMA, ada nggak sih masa SMA yang menurut kalian pengen kalian ulang lagi? Oh banyak sih pasti ya. Kayak banyak ya. Banyak banget. Tapi gini kan, Kalau- maksudnya kalau kita ngomongin kebebasan ya tadi, kan katanya kalau kuliah itu udah dunia kebebasan kita. Kita mau berekspresi seperti apapun, kayaknya dosen tuh cuek ya. Ada beberapa mungkin dosen yang cuek gitu. Ya di balik itu gitu, maksudnya di balik kebebasan itu mungkin ya, kalau aku sih ngerasa ternyata bebas juga tidak seenak itu ya. Betul. Paham gak sih? Paham. Lebih enak diatur ternyata ya, Iya. asal kitanya nurut dan mau gitu. Nah, menurut Ya. kalian ya, kayak hal-hal apa yang di SMA kalian tuh yang ngebuat kalian tuh pengen bebas? Misal kalau aku tuh karena dulu aku dikekang rambut aku nggak boleh berwarna kayak gitu. Oh. Kalau kalian apa? Ya kalau aku pribadi gitu, karena emang dulu itu SMA kepotong sama COVID di Oh iya, angkatan kelas 2, COVID ya. Jadi Iya, benar tidak lagi. benar-benar mempunyai kepuncakan kebebasan dalam SMA. Karena biasanya jadi kakak tingkat paling atas tuh paling wah. Oh Oh iya, iya Tapi benar. memang ada yang Ya, merasakan, itu tapi benar. kita nggak merasakan. Si paling gitu. Nah itu kan menjadi sesuatu yang penasaran bagi saya sendiri ataupun yang lainnya, gimana sih jadi kakak tingkat yang paling atas? Iya. Gimana sih rasanya jadi cutting, bukan cutting sih kalau dulu apa sih? Itu tuh sebutnya apa ya? Kakak. Kako. Iya, iya. Kalau di kelas degem kan, dari Degem dong, iya. Iya dong. Ya itu kalau misalnya jadi Jadi kakak tuh gitu. gimana sih gitu Iya, ditanya-tanya, benar. dipenasarin sama Dede Gemes gimana gitu. Tapi gak tercapai karena ada COVID itu. Cuman kalau misalkan ditanya tadi kebebasan apa sih yang gak bisa kejadian di SMA, yang ingin ketika mungkin kalau kita mau lagi ke SMA apa sih yang mau dibikin? Sebenarnya kalau misalkan ya ini sebelumnya
for your information gitu ya. Iya. Karena dulu mungkin pas lagi SMA, dari SMP sampai SMA saya juga sendiri. Jadi dulu tuh saya SMA tuh ngekos. Udah ngekos dari udah mandiri ya, Udah dari mandiri. SMA. Ya, jadi apa-apa sendiri ya mungkin bisa jadi kebebasan juga buat sendiri kalau misalnya untuk main sampai jam berapa Iya, itu iya. kebebasan karena gak ada yang ngelarang, gak ada yang nyuruh pulang juga kan. Tapi kalau misalnya balik lagi apa sih kebebasannya ya mungkin masih banyak ekspresi-ekspresi yang ingin dikeluarkan tetapi terkendang oleh ya waktu itu aturan sama juga pandemi. Ya mungkin kalau dulu kalau SMA harus pakai celana gombrang kan, Iya. Iya, boleh benar. ketat. Iya, Sedangkan iya. kita pengennya tuh pengen ketat nih. Terus juga pengen rambut panjang. Ya, tetapi mungkin kalau cewek-cewek rok-roknya nggak boleh span. ya Span, gitu. gitu ya. Pas rambut juga pengen panjang tetapi harus dipotong. Iya, gitu kan. betul. Terus juga ya tiap hari harus sekolah, sedangkan kalau kuliah kan ya mungkin bebas kita bisa milih matkul kapan, harinya kapan. Itu sih mungkin hal kecilnya kan. Menyesuaikan gitu, Ya. kesibukan kita. Ya gitu. Tapi nih ya ngomong-ngomong masalah SMA di masalah sekolah, narasumber kita ini Iya, fun apa? fact-nya ternyata dia ini udah sering maksudnya menggeluti dunia organisasi ini ternyata dari SMA loh. Oh iya. Sedangkan aku, Oh iya deh. Karidani ketua OSIS ya SMA-nya. Iya. Oh betul. keren banget beliau Ketua ini OSIS. ternyata. Berarti emang udah tertarik kepada organisasi ini mulai dari SMA atau bahkan dari sebelumnya udah tertarik? Kalau tertarik organisasi itu udah dari SMP sebenarnya. Oh, dari SMP? kelas 1. SMP kelas Ah. 1 itu udah tertarik ikutan OSIS kalau dulu OSIS, pramuka dan juga ekstrakurikuler. Jadi ketua OSIS juga tuh SMP tuh? Oh SMP enggak? Oh, enggak. SMP enggak, mungkin belum rezekinya kan. Tetapi pas lagi SMA, alhamdulillah diamanahi untuk jadi ketua OSIS. Tetapi pas jadi ngejabat ketua OSIS itu pun setengah. Karena Covid. kepotong ya? Iya, Iya, Covid. Oh itu dia. Covid. Makanya itu jadi masa-masa sulit bagi saya pribadi ketika menjabat. Ada sebuah fenomena pandemi yang dimana harus beralih dari tadinya offline dan muka jadi online gitu. Itu kan sangat sulit pada waktu awal-awal. Iya, Posisi yang Transisi berat yang itu ya. berat banget gitu. Tetapi alhamdulillah ada beberapa program yang bisa terrealisasi pada saat Covid. Itu sih. Oh, pasti yang pastinya program dengan fusion baru ya, pembaharuan Ya, mungkin ya. pembaharuan ya. Jadi lebih online atau Online. hybrid mungkin Ya, hybrid. gitu ya. Oh, Berarti Nah. Dida ini dia udah aktif dari SMA organisasi. Benar. SMP. Oh, dari SMP, SMP. iya, Oh, dari SMP. SMP. Berarti kalau kuliah ini kira-kira Dida aktif gak organisasi? Untuk organisasi di kampus atau di di kampus aku, alhamdulillah aktif sama juga dari semester 1 Oke. sampai sekarang mungkin akan jadi yang terakhir ini organisasi yang Oh, ini di tahun terakhir berarti Oh, ya. terakhir, udah terakhir kita Nah. udah kita harus nyari. Oke, nah berarti kan sampai saat ini ya Dida masih aktif nih di dunia Ya. organisasi pun di kampus, apalagi kita tahu di akhir-akhir semester ini ya, di semester apa yang namanya, kalau semester kita sebutnya semester rentan kali ya, Iya, bentar. semester yang Ya. mulai Udah lagi rentan. berat nih Berat. menghadapinya. Ya. Berarti kan ada banyak waktu yang harus dibagi nih, atau Iya. mungkin waktu yang harus dikorbankan ya, karena kesibukan banyak kan, berarti kuliah masih ada ya, Masih ada. kuliah masih ada, apalagi sekarang harus udah mulai nyusun skripsi, Iya. Betul. organisasi, dan mungkin ada kesibukan lainnya nih Iya. di luar hal-hal itu. Dari Dida nih buat ngebagi waktunya tuh gimana sih Nah, biar iya bisa benar itu. efektif tuh? Bener-bener. Ya, kalau misalkan ngebagi waktu sebenarnya tergantung dari diri sendiri. Karena kita nggak mungkin bisa menyesuaikan pembagian waktu orang lain dengan kita gitu. Pastikan yang pertama beda-beda kegiatan juga, yang kedua beda dari dirinya sendirinya juga gitu kan. Kalau misalkan saya itu pembagiannya ya tetap prioritas itu perkuliahan. Tapi di sisi lain juga jangan meninggalkan tanggung jawab yang telah diserahkan Iya. kepada kita sendiri ataupun Betul. kepada Yang utama saya. kita ya. Kalau membagi waktu sebenarnya gimana ya? Sebenarnya fleksibel sih kalau aku ya, fleksibel. Jadi ketika emang hari ini kosong, berarti apa yang menjadi deadline? Misalkan hari ini kosong nih, gak ada rapat, gak ada Iya. apapun dalam organisasi, ya saya ngerjain skripsi. Oh. Tapi di pandangan orang-orang kalangan kuliah saya tuh yang orang yang dianggap tidak mengerjakan skripsi. Iya. Oh, Gitu. kenapa tuh? Nah, yang pertama karena orang-orang tuh memandang bahwasannya saya itu sukanya nongkrong. Yang kedua sukanya ada di kampus terus. Ya, Pokoknya tiap hari kelihatan di kampus. kuncen ya, Kuncen lah, kuncen. gitu. Iya, iya. Nah, orang berpikiran bahwasannya oh Dida ini selalu di kampus, selalu organisasi, selalu nongkrong sampai malam dan sebagainya. Dan asumsi itu menimbulkan bahwasannya oh Dida tidak mengerjakan skripsi. Padahal di sisi lain itu saya pun mengerjakan. Cuma Iya, iya, emang ada teman-teman saya yang sudah sempro kan, sudah sempro. Nah, saya ini belum. Tapi saya mengerjakan gitu. Tapi Saya ya, bimbingan juga gitu. Tapi ya sebenarnya ya, itu tuh menurut aku ya kayak
susah juga sih buat bikin branding kayak maksudnya brandingnya kalau kita tuh Balance. rajin dan lain Iya. sebagainya susah Iya. sih. Untuk apa juga sebenarnya? Ya. Yang penting diam-diam tahu-tahu semprot. Ya. Lebih baik kayak gitu Ya, kan, sih. ya kan? Balance terus ya udah diam-diam semprot daripada Ada aksi daripada iya narasi daripada ya. berisik-berisik gitu kan. Ya. Aku harus ngerjain skripsi bla 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 terus semprot ya. Ya udah sih Iya, maksudnya iya. tapi kayak gak ada salahnya juga kita ini kalau ikut organisasi, ikut kegiatan positif yang lainnya. Tapi kalau kitanya balance itu menurut aku ya lebih pencapaian yang lebih bagus sih. Iya, Gitu sih betul. kayak gitu. Karena ada beberapa juga mungkin mahasiswa lain ya yang aku pribadi sebenarnya pernah mengalami di mana aku ada di posisi yang aku ikutan organisasi, terus juga aku harus membagi waktu makul aku yang Ya. SKS-nya banyak itu di Ya. semester lalu, aku merasakan bagaimana susahnya memang. Ya. Jadi aku paham kalau misalkan ada yang mandang Dida ini kayak pemalas malah mentingin organisasi, aku paham karena Ya. itu yang dirasain. Iya, iya. Tapi so far kayaknya untuk Dida ya Heeh. lebih ke ya udah sih kacangin aja nggak sih? Iya. Kayak yang penting gue semprot aja nanti. Ya, pada Gitu akhirnya nggak sih? karena saya merasa maksudnya saya itu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Iya, betul. Benar kan? Benar. Jadi kita tuh ya ketika emang banyak obrolan kayak oh Dida ini gak sembrono nih, Dida ini gak ngerjain skripsi, ya udah biarin. Itu pandangan mereka terhadap diri saya pribadi, Iya. tapi diri saya pribadi sudah Iya. kok mengerjakan, sudah kok bimbingan, sudah Yang kok. penting kok buktinya Ya, ntar ya. nanti pasti ada poin di mana oh ternyata si Dida selama ini tuh ngerjain. Nanti ada titik di situ gitu. Jadi ketika emang ada obrolan hal apapun, ya karena kita punya dua tangan, Iya betul. kita gak bisa nutup orang Iya. dengan dua tangan saya, ya udah saya tutup telinga aja. Benar. Tapi emang mulai kerasa sih sebenarnya di umur-umur kita sekarang ini sebenarnya kesebut umur kan umur kentang juga enggak gitu karena udah mulai berapa sih Tangguh rata sih. dua kelahiran 2003 lah ya mungkin ya. Iya. 21 berarti lah. paling 21, iya 22. 2001 gitu. Ya. Fokus kita nih emang udah mulai terpecahnya banyak gitu. Betul, Di betul dalam, sekali. apalagi pressure yang kita rasakannya udah mulai banyak banget gitu. Kita udah harus mikirin diri sendiri. Betul. Kita harus udah mikirin orang tua atau keluarga inti kita Ya. sendiri gitu. Ini kan menjadi salah satu pressure yang kuat banget buat kita, apalagi kita sekarang Betul. masih menempuh pendidikan juga, menempuh pendidikan di bidang masing-masing. Yang jadi berat tuh sebenarnya aku mau nanya, kalian kadang suka nggak sih ngalamin yang kata orang-orang ini quarter life crisis? Ya. Iya. Kita tapi kalau disebut quarter life crisis mungkin belum ya, kita belum nyentuh 25, cuma kan belum sampai sih belum sampai kayaknya. situ ya. Cuman titik pola pikir kita ini udah mulai jauh nih Iya. gitu. Kadang ada tuh orang-orang bilang kursi Indomaret ini ternyata menjadi sahabat Iya betul. buat umur-umur Tapi itu orang-orang relate gak seperti sih? kita ya. Tapi itu relate tau? Iya, iya. Serius deh, kayak kalau kita capek ngerjain tugas yang dicari apa? Iya. Pasti datang ke Indomaret, beli Iya, minuman, betul, duduk betul. ya kan? Sendiri ya, Ngelamun seenggaknya, itu gitu. tuh lumayan healing the past gitu. Iya. Kayak gitu. Cuman ya mungkin gitu ya karena kita udah semester akhir mau lulus juga, pemikiran kita pun sudah lebih jauh ke depan gitu kan pastinya. Yang dimana kalau saya pribadi mungkin ya semakin saya bertambah umur, semakin orang tua saya juga bertambah umur. Iya, Yang dimana orang tua saya makin tua, saya juga harus menghadapi kehidupan yang nyata. Hal itu yang harus dipersiapkan dari sekarang. Itu sih yang jadi Betul. pikiran anak-anak akhir semester mungkin ya. Yang lain pun sama, tetapi kekhususan dalam diri saya pribadi ya itu sih kesulitan bahwasanya ini setelah lulus kita mau jadi apa? Iya. Setelah lulus kita mau kemana? Menurut Itu kan. aku ya, yang berat tuh cowok sih. Sejauh ini ya, Parah, karena aku bro. perempuan ya. Parah bro. Sebenarnya bro. jadi cewek juga berat, apalagi Ya. anak pertama itu berat banget jujur ya. Harapan pertama juga ya. Ya. Cuman kayak kalau mikirnya jauh ya lebih universal gitu. Kayaknya cowok tuh lebih berat ya gitu. Cuman ada beberapa yang memang tidak menunjukkan. Kayak kalau dia di tongkrongan tuh happy Ya. aja tuh, Iya. kayak nggak ada beban gitu Parah kan. sih, Itu. Ya kan. Itu maksudnya ketika emang kenapa kita ngerjain skripsi masih nongkrong? Nah, Maksudnya itu Iya dia. kan sih ya yang bikin Bener, bikin bener. sebenarnya nongkrong ya. Tapi menurut kalian seberapa besar pengaruh tongkrongan di kehidupan kita yang sedang tertekan ini? Wah, sebenarnya Coba deh, banyak sih. Karena kan emang kebetulan aku sama Didi satu tongkrongan Oh, ya. iya, Gitu. iya. Buat mungkin ini stigma dari orang-orang gitu kan. Iya. Orang apa sih nggak bakal mungkin besar mikirin skripsi ataupun apa. Cuma Iya. nggak gitu loh. Nggak, Rasanya ternyata ya. nggak. Kemarin pun yang kayak tadi Dida bilang ada teman kita yang udah sempro nih, udah mulai ngerjain skripsinya. Dan ketika dia udah selesai, itu menjadi motivasi juga loh buat Iya, dia. iya. Kita sempat ngelamun, Jen, orang-orang udah pada sempro nih. Gitu. Iya. Iya sih. Jadi mungkin ya, kan tongkrongan itu beda-beda ya. Hmm. Kalau di tongkrongan saya pribadi, ya mungkin sama Nadib sama lah kita satu Iya. tongkrongan. Kadang ketika kita lagi asik-asik,
asik lagi ngobrol random gitu ya tentang hal apapun gitu ya, tiba-tiba mana skripsi udah belum? Iya, ada Itu aja. jadi Celetukan Celetukan itu yang mikir-mikir ya. Sebenarnya jadi simple mikir. sih, cuma Simpel sih, kayak bikin iya. lamun ya kayak. Nah, ya di sisi lain ketika emang sumpah mungkin pikiran saya pribadi sumpah karena yang pertama organisasi, yang kedua mungkin karena kuliah. Iya. Untuk mengeluarkan beban ini tuh kemana sih gitu? Iya. Maksudnya tuh bukan berarti ingin mengeluarkan beban ini agar lupa dengan beban, enggak. Tapi bagaimana cara refreshing kita dengan yang murah-murah aja lah. Kan mungkin kalau Genji gitu kan disebutnya, kalau pengen ngeluarin ngeluarin yang menjadi sebuah apa sih namanya itu? Apa tuh? Keluh kesah. Bukan. Pikiran yang banyak itu apa sih namanya? Overthinking. Lebih ke overthinking. Overthinking, oh Kalau iya. kalau misalkan overthinking, Genji kan suka healing kemana aja. Kita mungkin Genji juga tapi lebih ke nongkrong aja, ngobrol. Nah, nongkrong juga ngobatin ya cukup Iya, ya. iya. Oh berarti simpelnya sebenarnya di kehidupan kita yang sedang mengalami banyak sekali deadline atau skripsi, sebenarnya nongkrong itu adalah salah satu jalan untuk mengobati, betul Ya, nggak sih? betul, betul. Benar gak sih? Setuju Iya, gak sih? setuju. Selain itu ya, selain nongkrong nih, kadang kalau lagi mumet banget nih ngerjain skripsi atau apa gitu, apalagi kan kalau orang udah ngerjain skripsi ya udah mulai buka laptop, udah mulai mikir keras, minimal ditemenin sama rokok nih misalnya, kalau nggak Iya, rokok benar, kopi ya. gitu. Cowok-cowok kali ya Nah biasanya benar, ya. cuman kalau aku punya satu andalan buat nemenin aku Apa skripsi, tuh? Apa tuh? basreng dari Rancang Dia. Oh nyemil. Nyemil Iya, dong. benar, benar, benar. Makan pedas sambil ngerjain skripsi itu Bener sih. enak banget. Jadi bro. pengen nyemil. Benar, Nyemil nggak sih? Iya, Boleh nyemil nggak ini sih? dia. Boleh, ini boleh dicobain Boleh sih. dong, cobain dulu dong. Kan Gitar juga mau. Iya, Gitar juga mau. Kasih gitar mau. Makan. Boleh. Tenang. Enak banget ya? Enak sih. Kasih cabenya tuh cabai asli gitu. Tapi ini tuh basreng kan, basreng yang lagi SD itu kan. Yoi. Tapi kok bisa jadi kenis-kenis gini ya? Karena dia olahnya bener. Coba, gitu. kasih Dia olahnya bener. Cilo oilnya juga bumbunya nggak pelit. Makanya kenapa gak heran kenapa dia viral. Enak Itu banget dia. sih. By the way, dari obrolan kita hari ini, kira-kira ada satu hal penting yang ingin aku tanyakan dan ini mungkin terakhir ya. Apa tuh? Sejauh ini kalian melangkah, sejauh ini kalian berjuang, sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Waduh, ini berat sih. Terakhir ya ini ya. Coba. Dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau aku sebenarnya lebih ke ya balik lagi dari derajat awal dilahirkan oleh orang tua, balik untuk orang tua. Sebaik itu aja sih, simpel. Iya. Sebenarnya kalau sebenarnya berat sih. Maksudnya berat tuh. Iya. Tapi bawa enjoy aja lah, Iya, bawa iya. enjoy. Maksudnya Coba. Pertanyaannya berat gitu kan, tapi Iya. ya harus dijawab kan. Mhm. Ya sebenarnya tujuan pada akhirnya dengan perjalanan yang panjang, yang mungkin yang telah kita lalui dan yang akan kita lalui, Mhm. pastinya yang pertama benar orang tua. Karena mungkin ya kata orang-orang tuh kita tidak akan pernah bisa membalas jasa Betul. orang tua itu emang benar. Tetapi seenggaknya kita bisa memberikan yang terbaik buat orang tua. Mhm. Kadang yang dipikirkan oleh sama saya pribadi, ya bagaimana cara membagikan orang tua. Jadi seenggaknya gak menyusahkan dan juga bisa membahagiakan. Betul. Itu yang pertama. Mungkin yang keduanya buat kehidupan saya berikutnya, bagaimana mempunyai keturunan, bagaimana Iya. mempunyai istri yang soleha, bagaimana nanti bisa mengajari ke anak-anak gitu kan. Nah hal itu kan yang harus dilalui dengan perjalanan-perjalanan kita dari sini gitu. Karena zaman sekarang gak mungkin dalam kehidupan kita tanpa uang itu gak akan bisa hidup. Bener sih. Maksudnya itu dalam dunia sekarang ya, uang itu sangat dibutuhkan. Itu Makanya logika dan realistis. Makanya kalau tujuan utamanya apa ya uang. Iya. Mencari uang bener. Coba dari Nadik. Tapi ini berat loh. Ya lumayan kan, have fun aja lah kita Berat lah. banget sih, Biar kan? enggak, ini reminder aja biar kita tahu sejauh ini kita melangkah tuh untuk apa, itu aja, sesimpel itu. Coba kita melakukan untuk apa? Mungkin lebih untuk Apa tuh? Apa ya? Apa ya? Berat banget Apa sih. tuh? Apa tuh? Mungkin kayaknya kalau cowok-cowok mah nggak jauh deh dari ya balik lagi sih biasanya ke orang tua sih kalau pasti cowok. ya. Kalau itu kan maksudnya udah jadi salah satu tujuan utama dalam hidup mungkin Betul. kita membahagiakan orang tua. Cuma kalau aku mungkin lebih ke ngerasa bebas aja sih, bebas artian bebas ini lebih ke entah itu freedom financial atau apa feel free lah gitu ya. feel free, nggak usah worry tentang apapun Ya, itu. betul. Semua kita cukupi. Mungkin nanti ketika aku di jangka depan berkeluarga pun keluarga aku tercukupi secara
apapun itu aspek segalanya itu kayaknya cukup sih menurut gue. Lumayan berat ya obrolan hari ini. Ya, lumayan. Nggak kerasa waktu juga terus berlalu nih, kita ngobrol-ngobrol ternyata udah waktunya selesai. Udah selesai nih kita ya. Perasaan baru sebentar ini. Iya. Makasih banget ya karena Iya, makasih kita juga, ditemenin sama Raja Kamil juga sama dia juga. Thanks to Apa Raja nih, Kamil Raja yang Kamil? udah sponsorin podcast Boleh deh. kita di hari ini. Raja Kamil enak banget guys. Banget. Gokil pokoknya rasanya enak. Makasih juga buat Sobat Dida. Yes, Kang Dida, Makasih Yang juga. sudah mau datang juga, ya. Kak Iya, terus Kang Dida. Terima kasih. Jangan kapok-kapok datang ke Enggak sini. dong. Nanti Kita kasih Pajero lah ntar buat. Udah kayak door prize ya, kayak Pajero. Oke, mungkin teman-teman buat season pertama, episode pertama ini cukup sampai sini aja pembahasan kita mengenai mahasiswa akhir semester. Mungkin nanti bakal kita lanjutin lagi di episode selanjutnya buat pembahasan topik-topik yang lebih serunya. Dan Sisil, sampai ketemu di Sobat Sobat berbincang. Ciao.